Abdullah bin Abi Nuh. Dia adalah salah seorang abid ahli ibadah. Dia bercerita, di suatu jalan arah menuju ke Mekah, saya bertemu seorang syekh. Penampilannya menarik kekaguman saya. Untuk itu, saya berkeinginan untuk pergi ke Mekah bersamanya. Saya berkata kepadanya, "Bolehkah saya pergi bersama engkau?" Ia menjawab, "Silahkan, terserah engkau." Dia pun berjalan hanya di waktu siang hari. Ketika waktu menjelang senja, maka dia akan berhenti istirahat. Dimanapun itu, baik itu di suatu tempat persinggahan maupun tidak. Waktu malam, dia gunakan untuk beribadah dan salat. Sedangkan waktu siang hari, dia pergunakan untuk berpuasa. Padahal, waktu itu cuaca cukup panas. Ketika waktu berbuka tiba, dia mengambil sebuah kantong semacam ransel kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dan memakannya. Sebanyak 2 atau 3 kali suap saja. Tidak lupa, dia memanggilku. "Kemarilah, cicipilah ini." Dalam hati saya berkata, "Untuk engkau saja tidak cukup, bagaimana saya akan ikut mencicipinya?" Seperti itulah yang dia lakukan selama di perjalanan. Saya semakin merasa segan kepadanya melihat kesungguhan dan ketekunannya dalam beribadah. Pada saat kami berada di suatu daerah, Syekh melihat seorang yang sedang membawa keledai. Lalu Syekh itu berkata, "Temuilah orang itu dan belilah keledainya." Kewibawaannya di mataku membuat saya segan untuk menolak perintahnya itu. Lantas, saya pun menemui pemilik keledai tersebut dan menawar harga keledainya. Dia memberikan harga final sebesar 30 dinar dan bersikukuh tidak mau menurunkan lagi harganya. Lantas, saya menemui Syekh itu dan menyampaikan bahwa harga keledai itu 30 dinar dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syekh tersebut berkata, "Ya sudah, ambil saja keledai itu dan mintalah yang terbaik kepada Allah." Aku berkata kepadanya, "Uangnya di mana?" Syekh menjawab, "Sudah, temui saja pemilik keledai itu. Kemudian, sebutlah nama Allah, lalu masukkan tanganmu ke dalam tas ini, ambil uangnya dan serahkan kepadanya." Lalu, saya mengambil tas tersebut. Kemudian saya membaca basmalah dan memasukkan tanganku ke dalam tas. Ternyata, di dalamnya terdapat kantong uang berisikan 30 dinar pas, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, uang itu saya serahkan kepada si pemilik keledai. Lalu saya ambil keledainya dan menyerahkannya kepada Syekh. Sesampainya ke tempat Syekh, Syekh berkata kepadaku, "Gunakan saja keledai itu." Aku pun menjawab, "Tapi engkau lebih tua dan fisikmu lebih lemah. Jadi, lebih baik engkau yang naik keledai ini." Lalu, dia naik ke atas keledai, sementara saya berjalan di sampingnya. Setiap malam tiba, dia selalu berhenti dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sholat, hingga akhirnya kami sampai ke Usfan. Di Usfan, dia berjumpa dengan seorang syekh dan menyapanya dengan mengucapkan salam. Kemudian, mereka berdua menyendiri, lalu keduanya menangis. Ketika hendak berpisah, dia berkata kepada syekh itu, "Berilah saya nasihat." Syekh itu menjawab, "Baiklah, kukuhkan ketakwaan dalam hatimu dan ingatlah selalu akhirat." Lalu syekh itu berkata lagi, "Wahai syekh, sampaikanlah nasihatmu lagi." Syekh itu pun berkata, "Sambutlah akhirat dengan amal-amal baikmu, dan perlakukanlah hal-hal duniawi dengan kezuhudan dari hatimu. Ketahuilah
bahwa sesungguhnya orang cerdas adalah orang yang mengetahui kekurangan dan aib dunia ketika kebanyakan orang terlena dan tidak mengetahuinya. Kemudian, mereka berdua berpisah. Setelah itu, aku pun menghampiri Syekh. Aku bertanya, "Wahai Syekh, siapa Syekh itu? Saya belum pernah mendengar perkataan sebagus itu." Syekh menjawab, "Syekh itu, dia itu adalah salah satu hamba Allah." Kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Usfan, hingga akhirnya kami sampai di Mekah. Pada saat kami sampai di Abatah, dia turun dari keledai. Dia berkata kepadaku, "Tunggulah di sini sebentar. Saya akan pergi melihat Baitullah sejenak. Kemudian, saya akan kembali lagi ke sini." Lalu, dia pun pergi ke Baitullah. Pada saat tengah menunggu Syekh kembali, tiba-tiba ada seseorang menghampiriku dan berkata, "Apakah engkau menjual keledai ini?" Aku menjawab, "Iya." Dia pun bertanya kembali, "Berapa harga yang engkau tawarkan?" Aku menjawab, 30 dinar. Lantas orang itu berkata, "Baiklah, saya beli keledaimu ini." Aku berkata kepadanya, "Tunggu sebentar. Keledai ini bukan milikku, tapi milik Syekh kawanku. Dia pergi ke masjid sebentar. Barangkali, mungkin sebentar lagi dia akan kembali." Ketika sedang berbicara dengan orang itu, tiba-tiba Syekh datang. Lalu saya menghampirinya. Aku berkata kepada Syekh itu, "Saya telah menjual keledai itu seharga 30 dinar kepada pria tersebut." Syekh itu pun membalas, "Seandainya tadi engkau jual kepadanya dengan harga lebih tinggi lagi, pasti dia mau. Tapi engkau sudah terlanjur menjualnya dengan harga tersebut. Untuk itu, segera selesaikan transaksimu itu." Lalu, saya pun menerima uang 30 dinar dari pria tersebut. Lalu keledai saya serahkan kepadanya. Kemudian, uang 30 dinar itu saya bawa kepada Syekh. Aku berkata kepada Syekh, "Apa yang harus saya lakukan terhadap uang ini?" Syekh menjawab, "Uang itu untukmu, gunakan saja." Lalu aku berkata, "Saya tidak membutuhkannya." Syekh pun menjawab, "Jika begitu, masukkan lagi uang itu ke dalam tas." Lalu, saya pun memasukkan uang 30 dinar itu ke dalam tas. Kemudian, kami mencari tempat persinggahan di Abatah. Setelah itu, Syekh berkata, "Tolong carikan saya tinta dan kertas." Saya pun pergi mencari tinta dan kertas. Setelah mendapatkan tinta dan kertas, lantas saya kembali dan menyerahkannya kepada Syekh. Kemudian, Syekh menulis 2 pucuk surat dan mengikatnya. Satu surat dia serahkan kepadaku. "Tolong serahkan surat ini kepada Abbas bin Ayyad. Dia tinggal di tempat demikian dan demikian. Jika nanti bertemu dengannya, tolong serahkan surat ini kepadanya dan sampaikan salam dariku untuknya dan untuk kaum muslimin yang hadir di majelisnya." Lalu, dia juga menyerahkan surat yang satunya lagi kepadaku. Ia berkata kepadaku, "Simpan surat ini bersamamu. Nanti, ketika hari raya kurban tiba, silahkan buka dan baca." Setelah itu, saya pun segera berangkat untuk menemui Abbas bin Ayyad. Waktu itu, dia sedang duduk menyampaikan pengajian. Setelah mengucapkan salam, saya berkata kepadanya, "Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ini ada surat untukmu dari salah seorang sahabatmu." Dia pun menerima surat itu, lalu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wahai Abbas, saya ingin mengingatkan engkau, jangan sampai engkau termasuk orang miskin di saat manusia membutuhkan bekal simpanan. Karena sesungguhnya kemiskinan akhirat tidak akan bisa ditutupi dengan kekayaan apapun. Dan sesungguhnya, orang yang mengalami bencana akhirat tidak akan bisa ditanggulangi dengan apapun. Saya adalah salah satu sahabatmu, dan insya Allah saya akan meninggal sekarang.
Untuk itu, saya minta engkau datang untuk mengurus jenazahku, mensalatiku, dan memasukkanku ke dalam liang kubur. Saya menitipkan engkau dan seluruh kaum muslimin kepada Allah." Setelah selesai membaca surat tersebut, Abbad bin Ayyad lantas bertanya kepadaku, "Di mana dia sekarang?" Aku menjawab, "Di Abtah." "Apakah dia sakit?" Aku menjawab, "Tadi, ketika saya tinggal pergi ke sini, dia masih dalam keadaan sehat." Lalu, Abbad dan jamaah yang hadir waktu itu langsung berangkat ke Abtah untuk menemuinya. Ternyata, dia sudah meninggal dunia dalam posisi menghadap ke arah kiblat dan tertutupi jubah. Abbad bertanya kepadaku, "Apakah ini orangnya?" Aku menjawab, "Iya." "Tadi, waktu engkau tinggal pergi, dia masih dalam keadaan sehat." Aku menjawab, "Benar. Tadi, sewaktu saya tinggal pergi, dia masih dalam keadaan sehat." Lalu, Abbad bin Ayyad menangis di dekat kepala jenazah. Kemudian dia mulai mengurus jenazahnya, mensolatinya, dan menguburkannya. Banyak sekali orang yang ikut melayat waktu itu. Kemudian, pada hari raya kurban pun tiba. Saya sudah tidak sabar untuk membuka surat yang saya simpan. Saya pun lantas membuka surat itu dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Engkau wahai saudaraku, semoga Allah memberimu manfaat dengan kebajikanmu pada hari di mana manusia membutuhkan amal-amal saleh mereka. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan atas kebersamaan kita selama dalam perjalanan. Sesungguhnya, orang yang memiliki amal kebajikan, dia akan mendapati amalnya itu sebagaimana tempat berbaring di sampingnya. Saya punya satu permintaan kepadamu. Ketika nanti engkau selesai menunaikan ibadah hajimu, tolong pergilah ke Baitul Maqdis dan serahkanlah harta pusakaku kepada ahli warisku. Selesai membaca surat itu, dalam hati saya berkata, "Semua perintahmu aneh dan mengherankan. Semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi, permintaanmu yang satu ini jauh lebih aneh dan mengherankan. Bagaimana saya pergi ke Baitul Maqdis untuk menyerahkan harta pusakanya, sementara dia tidak menyebutkan satu nama pun, tidak menjelaskan kepadaku di mana tempat tinggal ahli warisnya, dan saya tidak tahu harus saya serahkan kepada siapa." Waktu itu, kami mengkafani jenazahnya dengan 2 helai kain ihramnya, lalu kami balut dengan jubah. Dia meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah gelas, tas, dan sebuah tongkat yang biasa dia gunakan. Singkat cerita, selesai menunaikan ibadah haji, lantas saya pergi ke Baitul Maqdis dengan harapan barangkali saya bisa menemukan ahli warisnya di sana. Akhirnya, saya pun tiba di Baitul Maqdis. Lalu, saya masuk ke masjid yang waktu itu dipenuhi banyak orang. Di antara mereka, banyak dari kalangan kaum fakir miskin. Saya pun berkeliling memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Tapi saya tidak tahu kepada siapa harus bertanya dan siapa yang harus saya cari. Tiba-tiba, seseorang di antara mereka memanggil namaku, "Wahai Fulan." Saya pun langsung menoleh ke arah suara orang yang memanggil namaku. Ternyata, dia seorang syekh yang sepertinya mirip dengan syekh kawanku itu. Syekh itu pun berkata kepadaku, "Tolong berikan kepadaku harta pusaka Syekh Fulan." Kemudian, tongkat, gelas, dan tas peninggalan syekh tersebut saya serahkan kepadanya. Setelah itu, saya pun langsung pergi. Baru beberapa langkah keluar dari masjid, saya mulai berpikir, sebelumnya dalam perjalanan ke Mekah, saya bertemu dengan seorang syekh yang luar biasa, tapi saya belum sempat mengenalnya lebih jauh. Sekarang, jauh-jauh dari Mekah ke Baitul Maqdis, saya juga bertemu dengan seorang syekh lain yang mengagumkan di dalam masjid tadi. Tapi saya langsung pergi begitu saja tanpa mencoba mengenalnya lebih jauh lagi. Lantas, saya memutuskan untuk kembali ke masjid untuk menemui syekh tersebut. Saya membulatkan tekad akan selalu bersama dengannya hingga dia atau saya meninggal dunia. Di sana, saya berputar-putar ke sana kemari mencoba mencari keberadaan syekh tersebut,
tapi hasilnya nihil. Saya coba bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian, saya memutuskan untuk tinggal di Baitul Maqdis selama beberapa hari untuk mencari dan bertanya di mana keberadaan Syekh tersebut. Tapi, lagi-lagi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Syekh tersebut. Dan akhirnya, saya pun memutuskan untuk mengakhiri pencarian dan kembali pulang ke Irak. Wallahu a'lam bishawab.